Daigakusei desu ka? Apa sensei, boleh ulang tadi? Marle-san wa daigakusei desu ka? Mahasiswa? Hai. So desu ka. Kyo hari ini Hai. benkyou shimasen deshita ka? Benkyou shimasen desu ka? Tidak belajar? Kyo wa gimana ya? Kyo wa watashi wa benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Ya. Benkyou shimasu ne. Nanji kara nanji made desu ka? Nanji kara nanji made desu ka? Gimana jawabnya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa tadi? 7. Nanaji. Haji tidak diucapkan kan? Kemarin kata Bobby Sensei kalau untuk jam 7 itu Bapak ya? Tidak pakai nana. Shichiji kara kyuji desu. Bukan Q. Apa? Kuji desu. Kuji made. Coba ulangi. Shichiji kara kuji made desu. Shichiji kara kuji made. Kuji made desu. Kuji made desu. Baik, coba ulangi. Shichiji kara kuji made desu. Baik. Kalau pakai kata belajar dari jam 7 sampai jam 9 bagaimana? Saya belajar dari jam 7 sampai jam 9. Watashi wa shichiji kara kuji made desu benkyou shimasu. Kalau des itu di akhir kalimat ya. Kalau des itu enggak ada yang di tengah. Iya. Ya, watashi wa shichiji kara kuji made benkyou shimasu. Iya desu ne. Dia-san ga imasu ka? Hai, imasu. Imasu ne. Dia-san wa nanji ni nemasu ka? Kan kalau nemas itu tidur ya. Kalau bentuk mas itu kan untuk menyatakan kebiasaan atau belum terjadi. Jadi karena saya nanyanya nanji ni nemasu ka itu biasanya kebiasaan. Iya. Watashi wa kuji nemasu. Kuji, ada apa kata bantu setelah jam? Kujini nemasu. Kujini nemasu. Baik, apalagi ya yang perlu diulas? Yang sudah lewat supaya tidak lupa lagi ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik, dengan cepat, karena waktunya hanya beberapa menit saja ya, beberapa menit, 90 menit sebetulnya. Tapi materinya begitu banyak ya. Kalau di sekolah itu biasanya satu bab itu untuk 8 jam pelajaran. 8 jam pelajaran. Kita di sini hanya 1 kali pertemuan harus selesai. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menerima pelajaran dan dapat bermanfaat serta berkah waktu, aktivitas, dan kegiatan kita. Amin.
Silahkan kita berdoa, membaca basmalah untuk yang muslim, membaca Al-Fatihah, dan yang non-muslim silahkan berdoa dengan cara masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, Jaminasang sudah belajar tentang kata kerja apa saja? Coba disebutkan. Pergi, datang, pulang. Ya, itu yang bab sekarang ya. Berarti saya kan tinggal mengulang. Ya, yang sebelumnya? Yang sebelumnya Tidur, bangun. tidur, bangun. Apalagi? Kerja. Oh, bekerja. Iya. Istirahat. Bekerja apa? Bahasa Jepangnya? Bekerja wa nihongo de nan desu ka? Hatarakimasu. Hai desu ne. Bangun? Bangun wa nihongo de nan desu ka? Okimasu desu ne. Tidur? Tidur wa nihongo de nan desu ka? Hai. Ja, sore kara belajar wa nihongo de nan desu ka? Sore kara pergi wa nihongo de nan desu ka? Pergi. Ikimasu. Ikimasu. Pulang wa nihongo de nan desu ka? Kaerimasu. Sore kara hitotsu moichido. Sekali lagi apa yang belum ya? Pulang. Oh, datang. Datang wa nihongo de nan desu ka? Datang wa. Kimasu. Hai desu ne. Dari beberapa kata kerja yang sudah disebutkan tadi, apa persamaannya? Mas. Ya, jadi kata kerja yang kita sebutkan adalah kata kerja dalam bentuk mas. Ya, dalam bentuk mas. Cara merubah kata kerja ke dalam bentuk mas nanti akan kita pelajari, tapi sedikit saya beritahu untuk kata kerja merubah kata kerja ke dalam bentuk mas itu U berubah menjadi mas, menjadi imas. U menjadi imas ya. Jadi ada kata kerja itu ada 3 golongan ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi kata kerja golongan 1 itu cara merubahnya dari bentuk kamus ke dalam bentuk mas itu huruf, bukan huruf ya, penjelasan. Bunyi U berubah menjadi imas. Contoh apa? Sudah? Iku. Jadi Kimas. Ya, U-nya berubah jadi imas ya. Iku jadi ikimas. Apalagi kaeru bukan. Terus yang sudah hataraku. Hatarakimasu. Kemudian bangun okiru. Kimas. Apa? Kalau okiru harusnya apa? Okirimas. Ya, kalau kaeru? Kaerimas. Kenapa okiru itu tidak okirimas tapi okimas? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Karena okiru itu kata kerja golongan 2. Ya, karena beda golongan, beda berubahnya. Jadi kalau golongan 2 itu adalah kata kerja yang diakhiri dengan bunyi iru atau eru. Contohnya okiru, taberu, itu kata kerja golongan 2. Cara merubahnya bukan u-nya yang berubah, tapi iru atau erunya yang berubah. Okiru, irunya jadi imas, jadi okimas. Contoh taberu, eru itu erunya menjadi imas, jadi tabemas. Tambah mas ya. Ya, seperti itu nanti akan dipelajari di pelajaran perubahan kata kerja, masih banyak lagi. Apalagi kata kerja golongan 1 ya, karena akhirannya banyak, ada 9 kan kemarin sama Bobi Sensei udah dikasih tahu ada 9.
Itu 9 itu nanti tidak sama semua cara berubahnya juga. Baik, kita lihat dulu slide-nya. Sudah ada? Ada. Ya, ini adalah pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dan sebetulnya sudah dipelajari waktu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan? Apa hari Jumat? Ya, saya waktu itu tidak bisa mengikuti, jadi tidak tahu. Yang akan kita pelajari adalah kata kerja ikimas, imas, kaerimas, kemudian kata bantu. Ini tulisannya apa? Hurufnya apa? E. Huruf apa? He. He. Tapi kalau sebagai kata bantu dia hanya dibaca E. E saja, bukan he. E. E, kemudian partikel D, kemudian partikel ya. Jadi kata bantu atau partikel biasanya disebutnya ya, kata bantu atau partikel. D, kemudian to. Ya, jadi kata bantunya yang akan dipelajari E, D, kemudian to. Kata tanyanya salah satunya itu artinya kapan. Kemudian kita juga akan belajar bulan, nama-nama bulan dan nama-nama tanggal. Mungkin dari kemarin yang sudah dipelajari, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita mengulang? Kan ini sebetulnya sudah dipelajari ya. Saya hanya mengulang saja kan. Ada yang mau ditanyakan? Saya belum, saya tidak masuk. Saya tidak pernah masuk, baru sekali ini. Nakal ya. Saya juga belum yang masalah ini, Sensei. Maksudnya belum paham benar. Cuma saya mau tanya mengenai kara itu, Sensei dia. Senseinya nggak ada. Ah? Senseinya nggak ada. Sensei. Terputus kayaknya. Terputus kayaknya ya. Terputus. Sebelum dilanjutkan, saya mau tanya. Kemarin kan ini sebetulnya pelajarannya sudah dipelajari ya. Dari yang sudah dipelajari, ada yang mau ditanyakan tidak? Saya tidak masuk. Oh, tidak Saya masuk? juga enggak. Saya tidak bisa. Masuk, Sensei. Oh, siapa saja yang tidak masuk? Saya juga belum. Saya baru masuk 1 kali ini. Oh. Saya belum masuk juga. Oh ya. Jadi berarti saya mengulangnya full ya. Maaf ya kalau yang sudah kemarin paham, alhamdulillah. Tapi karena banyak yang tidak masuk, kita ulang dari awal ya. Baik, ya. Ini akan belajar tentang kata kerja ikimas. Ini kanjinya iku. Iku dibacanya ini i saja. Sudah ada kan ya? Sudah ada ininya slide-nya? Sudah. Kanji ini dibaca i. Ya, jadi i terus kimas. Jadi ikimas. Kemudian yang ini kanjinya dibacanya ki. Artinya datang, kimas. Kemudian yang ini kae. Ini dibacanya kae. Jadi ini ada 2 huruf. Kae, kemudian rimas. Kae rimas. Ya, jadi ini ditulis dengan kanji, tidak apa-apa, nanti juga hafal ya. Jadi ini ikimas, kimas, kae rimas. Kemarin tadi sudah yang kemarin tidak masuk tapi sudah tahu ya, ikimas artinya apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya, ini ikimas artinya pergi. Ikimas artinya pergi, bentuk dasarnya iku. Jadi kata kerja bentuk kamusnya iku
bentuk masnya ikimas. Baik. Kemudian ini dibacanya kimasu. Kimasu artinya datang. Artinya datang. Kata kerja bentuk kamusnya kuru. Kuru, kata kerja bentuk kamusnya kuru. Kenapa menjadi kimas? Tidak, perubahannya itu tidak sama dengan yang tadi saya jelaskan. Karena kuru adalah kata kerja golongan 3. Kata kerja golongan 3 itu kuru dan suru. Cara berubahnya tidak beraturan. Ya, jadi harus dihafal saja. Jadi kuru jadi kimas, bentuk masnya. Kemudian yang ini kaerimasu. Kaerimasu artinya pulang. Pulang ini juga tidak sama dengan ini nomor 1, tidak sama dengan nomor 2. Jadi kaerimasu adalah kata kerja golongan 2. Kata kerja golongan kaerimasu. Tidak ya, kata kerja golongan 1. Ini pengecualian. Jadi kata kerja yang diakhiri iru dan eru itu kan harusnya kata kerja golongan 2. Tapi untuk kaeru itu masuk ke golongan 1. Jadi cara merubah ke bentuk masnya tadi sama. U-nya berubah menjadi imas. Kaeru jadi kaerimasu. Ya, karena ini kalau golongan 2 kan harusnya jadi kaemas gitu ya. Tapi karena ini masuk ke golongan 1, jadinya ikut aturan kata kerja golongan 1, yaitu bunyi U berubah menjadi imas. Kaeru menjadi kaerimas. Ya, nanti akan dijelaskan kemudian dalam pelajaran perubahan kata kerja. Kaerimas artinya pulang. Ya. Kemudian kita lihat ini bunpo itu tata bahasa ya, jadi pola-pola kalimat yang kita pelajari. Pola kalimatnya adalah kata benda. Kata bendanya ini berupa tempat. Kemudian ditambah dengan ini kata bantu atau partikel e, artinya ke. Kemudian kata kerjanya bisa ikimas, bisa kimas, bisa kaerimas. Ya, yang ini kaerimas tidak pakai kanji ya, tapi bacaannya sama saja dengan yang tadi. Kaerimas. Coba ucapkan dulu sama-sama ya kata kerjanya. Kalau datang apa? Ikimas. Kimas. Datang. Kimas. Ya, diulangi, diurutkan ya, diurutkan dari ini ya. Pergi. Ikimas. Ikimas. Ulangi ya, ikimas. 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 Datang, kimas. 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 Datang apa? Kimas. Masuk. Pulang. Kaerimas. 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 Hai, kaerimas. Sudah, sudah hafal ya 3 kosakata itu. Kalau ada yang coba shimasu, apa? ada yang shimasu itu. Oh, shimasu itu kan tadi kata kerja golongan 3 ada 2, suru dan kuru. Ya, jadi suru berubah menjadi shimas. Ya, jadi itu kata kerja tidak beraturan. Ya, sama seperti kuru. Pokoknya harus diingat, kuru berubah menjadi kimas, suru menjadi shimas. Udah hanya 2 aja sih itunya kosakatanya, jadi enggak, meskipun tidak beraturan. Kenapa? Sentaku mencuci. Ya, sentaku itu kan kata kerja golongan 1 ya, sentaku. Berarti sentaki. Bukan, sentaku itu kata benda, bukan kata kerja. Turu apa turuh? Tidur ya, itu. Kata kerjanya sentaku suru, jadi sentaku shimas. Sentaku. Coba Chandra Sang, datang. Imas. Datang. Imas. Salah, datang. Kimas. Apa tadi? Imas. Iya. Oh ya, kimas. Hai, pulang.
Pulang. Moichido. Pulang bahasa Jepangnya. Moichido. Kairis. Oh, pulang. Kaerimasu. 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 Kairimasu. Kaerimasu. Kairimasu. Kaerimasu. Kairimasu. Kalau pergi? Ikimasu. Dezalina-san. Hai, Sensei. Hai, datang. Kimas. Pulang. Kimas. Kairimasu. Dezalina-san desu yo. Dezalina-san. Santani nggak dipanggil, jangan ngomong. Hai, pulang. Kairimasu. Pergi. Ikimasu. Hai. Maulida-san. Pergi. Hai, Sensei. Pergi. Ikimasu. Apa? Ikimasu. Datang. Kimasu. Pulang. Kairimasu. Hai, sama-sama ya minasan. Pulang. Kairimasu. Kairimasu. Hai, datang. Ikimasu. Pergi. Ikimasu. Ikimasu. Hai, ikimasu, kairimasu, ikimasu, kairimasu. Saya hanya itu saja 3. Hai, polanya adalah kata tempat ditambah kata kerja yang sudah tadi kita hafalkan. Kata bantu atau pola sumimasen, apanya ini partikelnya itu ya, ini hurufnya he tapi dibacanya saja ya. Jadi kata tempat ditambah kemudian kata kerja. Contohnya di sini apa, ada yang tahu ini bacanya? Ini kata kana. Sepa. Ya, supa. Ya, supae ikimasu. Hai, sama-sama supae ikimasu. Supae ikimasu. Supae ikimasu. Kaisae ikimasu. Kaisai ikimasu. Kemudian Tokyo ikimasu. Tokyo ikimasu. Supae ikimasu. Apa artinya? Pergi ke supermarket. Ya, pergi ke supermarket. Kaisai ikimasu. Kantor. Pergi ke perusahaan. Ya, pergi ke perusahaan. Kemudian Tokyo ikimasu. Pergi ke Tokyo. Tokyo. Hai. Ya, coba buat kalimat dengan kata pergi ya, dengan kata pergi dengan kosakata yang sudah dipelajari, yang sudah tahu saja, jangan nyari-nyari yang belum tahu ya. Nama-nama tempat boleh, contohnya Jakarta ikimasu. Kemudian di sini ada kata subjeknya itu watashi. Setelah watashi itu kemudian diikuti kata bantua. Jadi watashi wa supae ikimasu. Coba sama-sama. Watashi wa ikimasu. Ini berarti kalau ini bentuk present tense ya, bentuk present tense. Kalau ikimas bentuk past tense-nya apa? Ikimasuta. Ikimasta. Coba jadi bagaimana kalau bentuk past tense-nya ini? Watashi wa supae ikimasu. Hai, watashi wa supae ikimasta. Coba sama-sama. Watashi wa supae ikimasta. Hai. Sekarang sama-sama baca watashi wa, kemudian ini, bentuk present, bentuk biasa. Coba sama-sama. Hai, ichi, sang. Watashi wa supae ikimasu. Dan nomor 2. Watashi wa kaishae ikimasu. Hai, sambang. Nomor 3. Watashi wa ikimasu. Hai.
Sekarang bentuk past tense ya, bentuk lampau. Bentuk lampaunya. Hai, silakan nomor 1. Watashi Watashi wa wa sukae ikimasta. Hai, ini Bang, nomor 2. Watashi wa isae isae ikimasta. Hai, Sambang, nomor 3. Watashi wa Tokyo e ikimasta. Hai. Sekarang siapa yang mau mencoba berbicara bahasa Jepang? Saya pergi ke titik-titik. Hai, dozo. Andra-san. Hai, dozo. Di mana? Watashi wa daigakusei ikimasu. Moichido, sekali lagi. Watashi wa daigakusei ikimasu. Daigakse itu mahasiswa. Kalau nama tempatnya apa? Daigaku. Hai. Moichido, sekali lagi. Watashi wa daigaku e ikimasu. Hai, ides. Ya, dozo. Yang lain? Taufik-san. Watashi wa Gorontalo e ikimasu. Gorontalo e ikimasu. Hai, desu ne. Ja, sarekara dia-san. Watashi wa Solo e ikimasu. Solo desu ka. Hai, desu ne. Ja, sarekara siapa lagi? Prip-san. Prip-san, dozo. Doko ikimasu ka? Tidak ada? Prip-san ga imasen ka? Marle-san. Watashi wa ginkoi e ikimasu. Ginkoin. Ginkoin desu ka? Ginkoin desu ka? Ginkoin. Kalau ginkoin itu orangnya. Hai. Ya. Watashi wa ginko e ikimasu. Hai, iya desu ne. Maulidar-san. Hai. Watashi wa kawae ikimasu. Watashi wa kawae ikimasu. Ikimas boleh, ikimasta juga boleh. Hai, Afdal-san. Afdal-san ga imasu ka? Sarekara siapa ya? Popi-san. Watashi wa Solo e ikimasu. Hai, desu ne. Yudi-san. Watashi wa yoin e ikimashita. Byoin desu ka? Hai. Hai, desu ne. Ja, Zian-san. Watashi wa Jakarta e ikimasu. Hai, desu ne. Gampang ya? Hai, desu ne, gampang ya. Jadi sudah bisa mengucapkan saya pergi ke titik-titik. Cara bertanyanya mana? Nah, karena di sini menanyakan tempat, maka kata tanyanya adalah ini, doko. Kata tanyanya doko. Doko itu menanyakan tempat. Artinya mana. Ya. Jadi doko ini artinya mana, digabungkan dengan kata bantu artinya kemana. Ya, jadi kalau dokonya saja artinya mana. Karena nanti kalau digabungkan dengan kata bantu ni, doko ni, jadi di mana. Kalau ini doko kemana. Ya, contohnya karena ini jawabnya watashi, mungkin pertanyaannya anata ya. Anata wa doko ikimasu ka? Nah, karena bertanya pakai ka di belakangnya. Anata wa doko ikimasu ka? Kamu pergi kemana? Hai, ja minasan. Issho ni ite kudasai. Ucapkan sama-sama. Anata wa doko ikimasu ka? Anata wa doko ikimasu. Hai, moichido sekali lagi. Anata wa doko ikimasu. Hai. Sekarang diganti subjeknya ya, diganti subjeknya. Sensei. Sensei wa Doko ikimasu. Hai.
それからorang itu. Anohito wa ikimasu ka? Yudi-san. Yudi-san doko e ikimasu ka? Hai. Marle-san. Marle-san wa doko e ikimasu ka? Tanaka-san. Tanaka-san doko e ikimasu ka? Michiko-san. Ulangi, kurang kata bantunya. Michiko-san wa doko e ikimasu ka? Michiko-san wa doko e ikimasu ka? Michiko-san wa doko e ikimasu ka? Michiko-san wa daigaku e ikimasu. Umpamanya ya. Hai, Michiko-san wa daigaku e ikimasu. Hai. Ya, これから、わかりますか皆さん、わかりますか Sampai di sini? Wakarimashita. Hai, wakarimashita ne. Kalau sudah mengerti, wakarimashita. Ya. Kalau wakarimas, masih proses mengerti. Ya. Kalau ragu-ragu ya, Sensei ya? Ragu-ragu ya? Ya. Ragu-ragu. Hai, wakarimasu. Sambil wakarimasu. Wakata itu wakarimashita. Bentuk percakapannya wakata. Oh. Hai. Bentuk tidak formal itu ya. Hai. Ya. Hai, minasan, mite kudasai. Silahkan dilihat. Kore wa nan desu ka? Gedung. Kaisha. Ya, ini ada bacaannya. Nan desu ka? Kaisha. Berarti apa? Kantor. Perusahaan. Hai, kore wa nan desu ka? Eki. Eki wa Indonesia go de nan desu ka? Stasiun. Hai, desu ne. Stasiun desu ne. Hai. Ja, 3番. Kore wa nan desu ka? Nihon. Hai. Kore wa Nihon no kanji desu ne. Ini kanji Nihon. Ya, artinya apa? Jepang. Ya, dari pulau-pulaunya sudah tahu ini nama-namanya ya. Hai. Serekara kore wa? Amerika. Hai. Desu ne. Ja, kore wa nan desu ka? Kusei. Universitas. Daigaku. Hai, kore wa nama-nama tempat ya. Nan desu ka? Daigaku. Gakko desu ka? Daigaku desu ka? Daigaku desu. Hai, gakko desu. Ini lihat ada tulisannya gakko. Hai, te kudasai. Gakko. Hai. Ja, kore wa nan desu ka? Supa. Hai, Indonesia go de? Supermarket. Hai, supermarket. Hai. Ja, minasan, issho ni itte kudasai ne. Ucapkan sama-sama ya. Hai. Ichiban, kaisha. 2番、駅。はい。3番、日本。はい。それから4番、アメリカ。はい。5番は学校。何ですか？はい。学校。はい。6番、スーパー。はい。じゃあ、buat kalimat dengan tempat ini, nama-nama tempat ini. Saya pergi ke titik-titik. Hai, Ichiban. Taufik-san. Watashi wa kaisha e ikimasu. Hai. 2番、Chandra-san. Watashi wa eki e imasu. Eki e? Ikimashita. Ikimashita. Hai, boleh. Hai,じゃあ3番、Yudi-san. 私は日本へ行きます。はい。じゃあ4番、コーピーさん。4番、私はアメリカへ行きます。はい。5番、ディアさん。私は学校へ行きます。はい。6番、プリップさん。プリップさんがいますか？いません？デザリーナさん。はい。私は
supaya ikimasu. Hai, sekarang pakai yang bentuk lampau ya. Biasa, ichiban. Watashi wa kaisha ikimashita. Hai, 2番、Maulidaさん。はい。私は駅へ行きました。はい。3番、ゆりさん。私は日本へ行きました。います私は日本へ行きました。はい。それから6番、マルレさん。私はアメリカへ行きました。はい。5番、sekarang berapa? 5番ya? はい、5番、ジアンさん。私は学校へ行きました。はい。6番、マニスさんですか？マニスさん、どうぞ。Saya pas masih mendengarkan saja dulu. So desu ka. Hai. Karena baru pertama kali. Iya desu ne. Gak apa-apa ya. Maaf ya. Daijoubu desu, tidak apa-apa. Hai, siapa? Nomor 6? Nomor 6 siapa yang mau? Hai, Taufik Sang, dozo. Watashi wa supai ikimashita. Hai, ya. Hatsuongnya harus Hatsuong Jepang juga, jangan Hatsuong Gorontalo ya. Jadi pakai logatnya logat Jepang ya. Taufik Sang. Hai desu ne. Bagus ya. Hai, sudah gampang ya yang itu tadi. Kemudian kita lanjut saja pola kalimat berikutnya. Ini ada membahas kata bantumo. Kata bantumo artinya apa? Juga. Sudah pernah kan? Kata bantumo artinya apa? Juga. Ya, juga ataupun ya, juga ataupun. Ya, jadi di sini kata bantu yang mo yang di sini itu digunakan untuk menyangkal ya, digunakan untuk menyangkal secara total hal yang ditanyakan oleh kata tanya pada kalimat tersebut. Ya, karena di sini mo kemudian diikuti kata kerja bentuk negatif. Artinya menyangkal secara sepenuhnya ya, keseluruhan. Jadi kalau umpamanya di sini kata tanyanya doko. Doko itu menanyakan tempat. Dokoe kemana? Dokoe mo ikimasen. Jadi tidak pergi kemanapun. Ya, tidak pergi kemanapun. Ya, karena pokoknya tidak ada ya, tidak ada apa ya, tidak ada sedikit pun pergi kemana-mana gitu ya. Jadi secara total. Dokoe mo ikimasen. Dokoe mo ikimasen desta. Boleh ya. Kemudian kalau di sini kata tanyanya nani, menanyakan benda. Jadi apa? Umpamanya apa ya? Oh ini di sini. Ya, menanyakan tidak belajar apa-apa. Di sini contohnya 2. Umpamanya minasang wa nani ga benkyou shimashita ka? Tidak belajar apa-apa. Nani mo benkyou shimasen. Ya, nani mo benkyou shimasen desta. Kalau ini lampaunya. Nani mo benkyou shimasen desta. Ya, jadi tidak belajar apapun gitu ya. Kemudian ini nande ikimasen. Ya, jadi di sini ada kata tanyanya nande, kemudian kata kerja bentuk lampaunya ikimasen. Berarti ikimasen tidak pergi ya. Tidak pergi. Nandemo dengan apapun. Ya, bukan ya karena di sini ada kata bantu de. Ya tadi kata bantu de belum dipelajari ya. Belum sensei. Belum ya. Tapi kemarin sudah ya. Bantumo belum. Kata bantumo belum kayaknya sensei. Tapi
Tapi kata bantu de sudah kan? Nandi sudah, Sensei. Ya. Nandemo ikimasen. Tidak pergi dengan apapun. Ya, de di sini artinya dengan, ya. Jadi berarti tidak pergi dengan apapun, ya berarti maksudnya tidak menggunakan apapun, ya berarti jalan kaki gitu ya, jalan kaki. Ya. Umpamanya ikimas gitu ya, maksudnya aruku de ikimas. Aruku itu berjalan kaki ya. Ya. Ini udah gampang ya, ini mau seperti itu. Nanti kalau ada yang tidak jelas kita ulang lagi ini. Nah, ini just yang kata bantu D-nya di sini. Kata bantu D di sini yang mengikuti kata benda, dan kata bendanya itu adalah nama-nama kendaraan. Ya, kemudian kata kerjanya ikimas, himas atau kaerimas. Kata bantu D di sini artinya dengan, artinya dengan. Kata bantu D selain dengan juga berarti di. Ya, tapi dalam pola kalimat yang kita pelajari sekarang, D itu artinya dengan. Fungsinya kata bantu D ini menyatakan alat. Ya, menyatakan alat. Jadi kita pergi, datang, atau pulang dengan apa, gitu ya. Dengan apa. Sebetulnya untuk kata kerja yang lain juga bisa. Umpamanya menulis. Menulis dengan pensil, makan dengan tangan, umpamanya ya. Ya pokoknya yang menggunakan alat itu kata bantunya D. Ya. Karena di sini kata kerjanya hanya ikimas, himas, dan kaerimas, di sini digabungkannya dengan kendaraan. Contohnya, pergi dengan bis, maksudnya dengan menggunakan bis, gitu ya. Alatnya yang digunakan adalah bis. Kemudian yang di sini contohnya chikatetsu. Apa chikatetsu kemarin sudah dipelajari? Ada yang masih hafal? Bawah tanah kereta. Subway. Iya, subway ya, kereta bawah tanah, chikatetsu. Kemudian ini jitensa, apa jitensa? Sepeda. Sepeda. Kalau mobil? Kuruma. Kuruma atau jidosha. Jidosha atau kuruma. Kalau kereta api? Kereta api yang biasa? KRL. Apa kalau KRL? Densha. Densha. Iya. Kalau yang kereta cepat? Shinkansen. Iya. Ya, jadi di sini nama-nama kendaraan. Nanti silakan dipelajari kosakata, dihafalkan. Nah, umpamanya pergi dengan bis, berarti basude ikimasu. Basude ikimasu. Ya, jadi ini kendaraannya basude ikimasu. Kalau pergi dengan tadi subway apa? Silakan. Pergi dengan subway. Chikatetsu kereta bawah. Chikatetsu ikimasu. De ikimasu. Hai, chikatetsu de ikimasu. Pergi dengan sepeda. Sepeda jitensa de ikimasu. Jitensa de ikimasu. Hai, desu ne. Atau datang dengan Fune de ikimasu. Fune dengan kapal. Hai, boleh. Ya. Dan kapal laut ya. Hai, kalau datang dengan bis. Hai, minasan, datang dengan bis. Datang menggunakan bis gitu. Basude ikimasu. Basude ikimasu. Basude ikimasu. Pulang dengan bis. Basude kaerimasu. Hai. Datang dengan sepeda. Jitensha de kimasu. Jitensa de kimasu. Datang dengan bis. Basude kimasu. Hai. Datang menggunakan mobil, dengan mobil.
Kurumades. Kurumade ikimasu. Hai, kurumade ikimasu. Hai. Tadi pulang dengan kapal, pulang dengan kapal laut. Pune de kaerimasu. Hai, pune de kaerimasu. Pulang dengan pesawat terbang. Hikoki. Ya, coba. Hikoki. Hikoki. Hai, jadi bagaimana? Pulang dengan pesawat terbang. Hikoki de kaerimasu. Hai, hikoki de kaerimasu. Hai, sarekara pulang dengan pulang dengan apa maunya? Jalan kaki. Dengan KRL. Arwite de kaerimasu. Ya, dengan KRL itu Densa. Bagaimana? Densiade Densade kaerimasu. Pulang dengan mobil. Kurumade. Kaerimasu. Kurumade kaerimasu. Atau apa selain kuruma tadi bahasa Jepangnya? Shinkansen de kaerimasu. Shinkansen kereta cepat, bukan mobil. Selain kuruma apa? Jidosha. Jidosha de kaerimasu. Nah, itu tadi kalau pergi dengan titik-titik, datang dengan titik-titik, pulang dengan titik-titik ya, hanya seperti itu aja. Jadi nama kendaraan de ikimasu, nama kendaraan de kimasu, nama kendaraan de kaerimasu. Kemudian sekarang kita gabungkan dengan ada subjeknya dan ada tujuannya. Ya, jadi jadi subjek pergi ke titik-titik. Ya, jadi di sini subjek diikuti kata bantu wa, kemudian tujuan, nama tempat tujuan tadi diikuti kata bantu ya, kemudian baru kata kerja. Jadi polanya titik-titik wa, titik-titik de, titik-titik ikimasu. Jadi subjek wa, alat de, tempat ikimasu. Ya, jadi subjek wa, alat de, tempat ikimasu. Contohnya, watashi wa basu de kaisa ikimasu. Watashi wa basu de kaisa ikimasu. Hai,じゃあ皆さん一緒に言ってください。私はバスで会社へ行きます。はい。私はバスで会社へ行きます。私はバスで会社へ行きます。もう一度sekali lagi. 私はバスで会社へ行きます。Sekarang ganti subjeknya, sensei. Sensei wa Anata. Anata wa kaisa e ikimasu. Yukiko. San wa basu de kaisa e ikimasu. Hai, Chandra-san. Chandra-san wa basu de kaisa e ikimasu. Poppy-san. Poppy-san wa basu de kaisa e ikimasu. Taufik-san. Taufik-san wa basu de kaisa e ikimasu. Sekarang ganti ini, ganti nama tempatnya. Nama tempatnya ganti Daigaku. Daigaku apa? Universitas. Hai, subjeknya masih sama, tempatnya Daigaku. Saya pergi ke Daigaku. Hai, hai, ite kudasai. Naik apa? Watashi wa Basude. Watashi wa basude daigaku ikimasu. Ulangi. Watashi wa basude daigaku ikimasu. Watashi wa basude daigaku ikimasu. Hai. Dan sekarang subjeknya diganti. Marle-san.
Marle sangwa. Basude kaisae ikimasu. Nah, jangan Kaisa udah ganti ya. Daigaku ikimasu. Daigaku Hai, Jian-san. Jian-san wa basude daigaku ikimasu. Hai, Dezalina-san. Dezalina-san wa basude daigaku ikimasu. Hai. Sekarang kata bantunya bukan. Yang diganti kata kerjanya pulang ya. Sekarang kata kerjanya pulang. Saya pulang dengan bis. Saya pulang dengan bis ya, tidak kemana-mana ya, tidak pakai kemana-mana. Saya pulang dengan bis. Bagaimana? Watashi wa basude kairimasu. Hai, ulangi. Watashi wa basude kairimasu. Hai. Sekarang nama tempatnya rumah. Rumah itu uchi ya, uchi. Hai. Saya pulang ke rumah dengan bis. Watashi wa basude uchi saya pulang ke Indonesia dengan bis. Watashi wa basude Indonesia kairimasu. Saya pulang ke Surabaya dengan bis. Watashi wa basude Surabaya kairimasu. Saya pulang ke Makassar dengan apa tadi? Dengan kapal laut. Watashi wa funede Makassar kairimasu. Saya pulang ke Jepang dengan pesawat. Watashi wa kokide nihone kairimasu. Ya, bagus ya. Paham minasan? Wakarimasu ka? Wakarimashita. Wakarimashita ne? Ii desu yo. Bagus. Joju desu. Minasan wa joju desu yo. Hai, gampang ya. Jadi enak kalau yang belajarnya cerdas-cerdas jadinya cepet ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Iya. Tapi saya nggak bisa permanen, nanti kadang-kadang lupa lagi. Supaya permanen itu harus banyak latihan. Gitu. Harus pergi ke Jepang. Amin, amin. Ya, didoakan semuanya bisa pergi ke Jepang. Amin. Dalam 3 tahun yang akan datang ya. Jadi maksimal 3 tahun. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa 3 tahun yang akan datang. Saya doakan semuanya ke Jepang. Amin. Baik, sampai di sini tidak ada yang ditanyakan, sudah paham? Tanya, kalau naik pesawat itu apa? Naik itu apa? Note ya? Kalau di sini kan bukan mempelajari kata naik ya. Jadi di sini menggunakan alat yang digunakan untuk datang, untuk pergi dan untuk datang. Jadi bukan membahas kata kerja naik karena kata kerja naik dalam bahasa Jepang ada banyak ya macam-macam. Umpamanya naik pohon, naik kuda itu akan berbeda. Ya, jadi ada kata naik yang artinya menunggang gitu. Ada naik gunung, beda lagi. Ya, jadi kata kerja naik dalam bahasa Jepang ada macam-macam. Ya, jadi tidak sama dengan bahasa Indonesia, semua bisa disebutkan naik gitu ya. Tapi kalau yang kita pelajari sekarang adalah kata apa tadi? Kata alat ya. Alat. Ya, alat yang digunakan untuk kita pergi, datang, atau pulang ke suatu tempat. Hai, wakarimasu ne? Minasan. Kalau sudah mau tanya, itu saya masih belum mengerti tentang nande. Itu pertanyaan kah, Shinsei? Iya, nande. Dengan apa gitu kan? Oh. Ini karena kan tadi kita menggunakan alatnya apa gitu kan. Kalau alatnya tidak diketahui, umpamanya kita mau menanyakan alatnya, kamu ke sini dengan apa ya, bukan dengan siapa. Nande.
Nande ikimasu ka? Gitu ya. Kaerimaska, iya nande kaerimaska dengan apa pulang gitu ya. Umpamanya kamu kamu berangkat ke Jepang pakai apa gitu ya. Kalau kita kan itu cara menerjemahkan itu kan disesuaikan saja gitu ya. Bisa dengan apa, pakai apa gitu. Yang penting alatnya untuk ke sana itu apa gitu ya. Jadi umpamanya anata wa nande Nihon e ikimasu ka? Kamu ke Jepang pakai apa gitu. Ya. Wakarimasu ka? Wakarimashita, Sensei. Makasih. Doitashimashite. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nanti kalau untuk melancarkan dilatih di rumah ya, banyak latihan di buku latihannya dibaca. Hai, ini di sini kata bantu to. Kalau tadi kata bantu de ada artinya di, ada artinya dengan, itu disesuaikan dengan pola kalimatnya ya. Yang kita pelajari tadi yang artinya dengan, yang menyatakan alat. Nah, di sini kata bantu to juga banyak fungsinya. Dan di dalam bahasa Indonesia artinya bisa berbeda-beda. Nah, yang akan kita pelajari to yang di sini adalah artinya dengan ya, dengan seseorang gitu ya, dengan seseorang atau ini dengan hewan ya. Jadi ada juga yang artinya dan, umpamanya kamu dan saya, anata to watashi, itu artinya dan pakai to juga kata bantunya. Tapi kalau di sini artinya dengan, kan umpamanya pergi dengan dia sang to ikimas, pergi dengan dia sang. Masa artinya pergi dan dia, tidak kan? Artinya kan dengan ya kalau di sini ya. Jadi contohnya dia sang to ikimas, pergi dengan dia. Sensei to kaerimas, pulang dengan sensei. Dezalina-san to datang dengan Dezalina-san. Wakarimasu ka? Udah ya? Iya udah, gampang. Cuma membahas kata bantu to yang artinya di sini dengan. Jadi karena kata kerjanya yang kita pelajari hanya 3 ini, datang, pulang, dan pergi dengan siapa gitu. Umpamanya di sini hai sama-sama ini kata kerjanya dulu bukan kata apa ini? Kata kosakata barunya di sini ada mira-san. Mira. Di sini mira maksudnya mirror ya. Miller. Ya, Miller gitu ya. Tapi dalam bahasa Jepang tulisnya mira-san. Ya. Kemudian ini apa yang ini? Yang di baris kedua? Tomodachi. Iya, tomodachi. Apa artinya? Teman. Iya, tomodachi itu teman. Ya. Kemudian ini yang baris ketiga. Kajoku. Ya, jangan kajoku ya. Kalau kajoku itu orang Sunda biasanya kajoku katanya. Kazo pakai Z ya. Kazoku artinya apa? Keluarga. Hai. Nah, di sini kalau menanyakan dengan siapa. Nah, ini kan yang di bawah itu kata tanyanya ya. Dengan siapa? Berarti karena siapa itu kan udah pernah dipelajari ya. Apa siapa bahasa Jepangnya? Dari. Jadi kalau dengan siapa? Dareto. Iya, dareto. Dareto ikimasu ka? Dareto kimasu ka? Dareto kaerimasu ka? Gitu ya. Datang dengan siapa, pergi dengan siapa, pulang dengan siapa, seperti itu. Contoh, watashi wa, yang ini aja ya, yang ini Mira boleh deh. Watashi wa Mira-san to Nihon e kimashita. Watashi wa Mira-san to Nihon e kimashita. Oh iya, tadi ada pesan dari Lika Sensei. Mungkin
apa ya? Tadi saya tapi pesannya kurang begitu paham ya. Dalam bahasa Jepang biasanya tulisan itu nyambung ya, nyambung. Kalau waktu belajar saya biasanya dipisah antara kata, kemudian kata bantu atau partikel, kemudian kata kerja, kayak kita gitu ya, biasanya ada jeda-jedanya gitu ya, ada spasi-spasinya. Tapi dalam bahasa Jepang biasanya memang disatukan ini seperti ini nih. Nihonge kimasta ini kan tidak ada ininya, tidak ada spasinya. Terus watashi wa juga biasanya ini jadi satu. Jadi semua jadi gabung satu, jadi satu. Jadi kita harus sudah paham mana kata bantu, mana kerja, mana kata benda. Jadi cara membacanya di jedanya di mana itu harus sudah tahu. Karena kalau tulisannya semua menjadi satu, bergabung. Jadi contohnya kalau ini kan ada kata bantu wa. Ya, biasanya kalau membaca itu berhenti di kata bantu. Kalau mau berhenti, kalau mau dijeda-jeda gitu ya. Jadi watashi wa gitu ya. Kemudian ini mirasang, ada kata bantu lagi to, berhentinya setelah to. Jadi mirasang to. Kemudian ini ada tempat kata bantunya e. Nihong e. Kemudian kimas. Ini kata kerjanya, kimasta. Jadi kalau mau dijeda-jeda, watashi wa mirasang to nihon e kimasta. Jangan watashi wa mirasang to nihon e kimasta. Jangan gitu ya. Jadi kalau bahasa Jepang, kalau mau dijeda, berhentinya setelah kata bantu. Contoh, watashi wa mirasang to nihon e kimasta. I desu ka? Wakarimasu ka? Wakarimashita.いいですね。はい、nomor 2, contoh nomor 2. Watashi wa tomodachi to Nihon e kimashita. Watashi wa tomodachi to Nihon e kimashita. Nomor 3. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Kemudian bertanyanya, anata wa dare to Nihon e kimashita ka? Anata wa dare to Nihon e kimashita ka? Dengan siapakah gitu ya. Ka itu seperti kah gitu. Hai, ja, sama-sama kita ucapkan watashi wa mirasang to Nihon e kimashita. Watashi wa mirasang to Nihon e kimashita. Watashi, kecepatan tidak? Kecepatan. Kecepatan. Hai. Watashi wa mirasang to Nihon e kimashita. Watashi wa mirasang Nihon e kimashita. Watashi wa tomodachi to Nihon e kimashita. Watashi wa tomodachi Nihon e kimashita. Hai. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Watashi wa Nihon e kimashita. Hai. Berikutnya kita ganti kata kerjanya. Subjek dan tujuannya tetap sama. Juga temannya juga sama. Ini untuk melancarkan berbicara saja ya. Kita ganti kata kerjanya. Kalau tadi datang, sekarang kita ganti pergi. Ikimasu. Sensei tanya sedikit boleh? Hai, dozo. Sensei tadi kan Sensei ada mengucapkan seperti dareto ikimas taka, beda dengan dareto ikimas kah? Itu berbeda atau salah saya ya Sensei pengucapannya? Sama, itu kan bedanya ikimasta lampau. Kalau ikimas belum. Jadi mau rencananya mau pergi sama siapa, umpamanya ke Jepangnya gitu. Itu kan belum dilakukan. Berarti ikimaska kalau kan orangnya udah pergi, mungkin kemarin atau minggu lalu. Nah, itu perginya sama siapa? Kan kita nanyanya karena sudah lampau. Dareto ikimastaka. Gitu. Baik Sensei. Terima kasih. Hai, kita ganti apa tadi kata kerjanya ikimas ya. Hai.
Watashi wa minasan to Nihon e kimashita. Watashi wa minasan to Nihon e ikimashita. Ulangi ya. Watashi wa minasan to Nihon e kimashita. Watashi wa minasan to Nihon e ikimashita. Watashi wa tomodachi to Nihon e ikimashita. Watashi wa tomodachi to Nihon e ikimashita. Watashi wa kazoku to Nihon e ikimashita. Watashi wa kazoku to Nihon e ikimashita. Sekarang pakai kairimasu. Pakai kairimasu ya. Pakai kairimasu. Hai, pakai kata kerja kairimasu. Popi-san, dozo. Watashi wa minasan to Nihon e kairimasu. Boleh kairimasu, kairimashita? Kairimashita. Kairimashita. Boleh, dua-duanya boleh ya, silakan. Mauli Darsang. Hai. Dozo. Nomor 2 ya, Sensei. Watashi wa tomodachi to Nihon e kairimashita. Hai. Sambang nomor 3, Zian-san. Zian-san. Watashi wa kazoku to Nihon e kairimashita. Hai, Ichiban mulai lagi ya. Hai, siapa ya? Denny-san. Denny-san ga imasu ka? Imasen? Dezalina-san. Hai, Dezalina-san, dozo. Tidak ada? Siapa yang mau? Sekarang buat kalimat silahkan bebas. Boleh yang mau coba. Dengan pola yang ini. Umpamanya saya pulang ke Manado dengan teman gitu. Atau apa coba. Ada yang mau coba nggak? Kan kalau tidak nyoba, nggak tahu nih saya udah bisa belum ya gitu. Saya Sensei. Watashi wa tomodachi to Manado e ikimashita. Hai, bagus. Ada lagi yang mau coba? Watashi wa tomodachi to Jogja e ikimashita. Hai. Coba Chandra-sang tanya ke Dezalina-sang. Chandra pergi ke Jogja dengan siapa? Dezalina-sang pergi ke Jogja dengan siapa? Chandra yang nanya, Dezalina yang jawab. Dezalina-sang dari to. Ayo, habis subjek ada apanya? Ada yang kelewat. Dezalina-sang wa. Hai. Dari itu ikimashita ka? Kemana? Jogja ikimashita ka? Ayo, mau tidak sekali lagi? Dezalina-sang wa dari itu Jogja ikimashita ka? Dozo, Dezalina-sang jawab. Tidak ada ya? Ada. Tidak ada? Coba tanya ke dia, ulangi. Ada nggak? Sandra, coba ulangi tanya ke dia. Ke dia, Sang. Oh, oke. Dia sang wa dari itu Jogja ikimashita ka? Watashi wa kazoku to Jogja ikimashita. Hai, sudah ya, sudah bisa ya, gampang. Tinggal melancarkan, Iya. Hai, ini yang sudah kita pelajari tadi. Coba siapa yang mau merubah ke dalam bahasa Jepang kalimat nomor 1? Ada yang mau? Sebelum ditunjuk. Dia. Hai. Siapa?
Siapa yang mau? Molidar sang desu ka? Hai. Ichiban. Ikimas ka. Dengan pergi dengan dia apa? Dia perempuan? Ada yang tahu sudah? Kanojo, ya, kanojo. Kanojo. Ikimas ka kanojo. Ya, sensei. Bukan. Ingat ya, dalam bahasa Jepang ini supaya melekat ya, ini penting. Ingat dalam bahasa Jepang, predikat itu di akhir kalimat. Jadi susunannya adalah kalau kita kan subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Jepang, subjek, objek, predikat. Subjek, objek, predikat. Kalau ada objeknya ya. Karena tidak ada objeknya, di sini langsung subjek, apa predikat. Jadi kalau ada kata pergi, ya berarti perginya di belakang. Coba gimana? Ulangi. Kanojo ikimas. Dengan tadi apa? Kanojo ikimas ka. Ini kan ada nih. Dareto. Oh, pertanyaan, sensei. Iya, ini pertanyaannya. Sekarang jawab Dezalina-san. Molidar sang jawab. Dareto ikimasta ka? Dareto ikimasta ka? Pergi dengan dia. Watashi wa kanojo santo. Nggak pakai sang. Oh, kanojo to. Langsung ya, sensei ya. Watashi wa kanojo to Jakarta ikimas. Boleh. Nomor 2, siapa yang mau coba buat kalimat dengan nomor 2? Tomodachi to. Chandra-san, dozo. Chandra-san wa dare to nihon e kimashita ka? Pergi ya, ikimashita ka? Watashi wa tomodachi to ikimashita. Hai, tomodachi to ikimashita. Hai, nomor 3. Ada yang mau coba? Watashi wa kazoku to ikimashita. Hai, dare to kazoku to ikimashita desu ne. Doko e ikimashita ka, Zian-san? Mana ya misalnya? Udah mana aja ya, Jakarta kayak yang gampang. Ya udah. Watashi wa kazoku to Jakarta ikimashita. Ya. Nah mungkin ada yang bingung, Sensei, ini ke Jakarta dulu apa dengan keluarga dulu? Boleh dipindah-pindah ya. Kalau keterangan boleh bertukar tempat. Pamannya watashi wa Jakarta kajoku to ikimashita, boleh. Atau watashi wa Jakarta kajoku to ikimashita. Gitu. Jadi boleh dengan keluarga ke Jakarta atau ke Jakarta dengan keluarga, boleh. Jadi kalau kata keterangan posisinya itu boleh bertukar tempat. Ya. Bisa dipahami yang saya ucapkan tadi? Bisa, Sensei. Ya, karena tadi kan keterangannya ada 2, ke Jakarta dan dengan siapa. Nah, itu kalau dalam bahasa Jepang pola kalimatnya boleh dibalik. Boleh yang kalau kata keterangannya boleh yang mana dulu, silahkan. Namanya 1, watashi wa kazoku to Jakarta ikimashita. Ya kan? Jadi dengan keluarga dulu. Kalau yang kedua, watashi wa Jakarta kazoku to ikimashita. Ya. Jadi boleh, keterangannya boleh dibolak-balik, tapi kalau subjek tidak boleh ditukar dengan predikat gitu, tidak boleh ya. Predikat harus di belakang. Baik. Nomor 4. Ada yang mau coba? Taufik Sang, kemana? Ke masjid? Tidak ada? Sandra Sang? Mau coba lagi? Nomor 4? Nomor 4. Oh. Datang dengan teman. Langsung jawab. Ya. Watashi wa watashi wa tomodachi to ikimasu.
Hai, tomoda chito ikimasu. Boleh. Marlesa? Hai, Hai, nomor Daza. 5. Nomor 5. Ini ketutupan ya? Ini gimana nih? Hai. Silakan nomor 5. Watashi wa Ayumi Santo Kimasta. Hai, desu. Nomor ada yang mau coba? Dia kalau tadi dia perempuan apa? Kanojo. Kalau dia laki-laki? Ototo. Kan. Oh, di sini ada Faisang. Faisang masuk kah? Imas kah? Imasen? Kalau dia laki-laki, kare. Kare. Ya, kare. Silakan. Siapa yang mau coba? Saya, Sensei. Boleh. Silakan. Watashi wa kare to ace kimasta. Hai, boleh. Bagus. Hai. Kemudian nomor 7 ada. Yang banyak berlatih nanti lebih hafal ya. Biasa. Hai, Imas. Nomor 7. Hai, dozo. Watashi wa Hai. anata to apa? Pulang. Kairimasu. Hai. Watashi wa anata to kairimasu. Hai. Nomor 8. Ada yang mau coba? Watashi wa tomodachi to barie kairimasu. Hai. Pisang, ulangi. Watashi wa tomodachi kairimasu. Ya, watashi wa tomodachi to kemana kan? Di pulangnya? Ke Bali ya? Bali ya, kairimasu. Hai, sudah ya, gampang ya. Nah, sekarang kita belajar mengucapkan nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Kemarin sudah ya? Sudah belum? Belum. Belum? Fazio? Saya belum. Oh ya, yang banyak yang belum ya. Jadi ada bulan dalam bahasa Jepang itu kan ada bulan yang artinya bulan benda langit, ya. Ada nama-nama bulan. Kemudian ada jumlah bulan, berapa bulan, ya itu pokoknya kalau bulan itu kanjinya seperti ini, ya kanji bulan. Mau bulan benda langit, mau bulan tanggalan juga seperti ini. Tapi cara bacanya beda. Ya, kalau nama-nama bulan ini dibacanya kanji ini dibacanya gatsu. Dibacanya gatsu. Nama-nama bulan dalam bahasa Jepang itu mudah ya, hanya tinggal angka ditambah kanji ini kalau menulis. Kalau menulis gampang. Hanya Januari ya berarti bulan 1, bisa aja angka 1 dengan kanji bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya. Ya. Kalau bulan 1 dan bulan 1 dan 1 bulan itu kanjinya sama. Bulan 1 ichigatsu. Tapi kalau 1 bulan ika getsu, dibacanya getsu. Kalau rentang waktu ya, rentang waktu. Tapi kalau nama bulan dibacanya gatsu. Jadi bulan Januari ichigatsu, bulan Februari nigatsu. Gitu aja terus sangatsu. Nah, untuk bulan 4 ini April tidak yongatsu, tidak ya, tapi pakai shigatsu. Pakai shigatsu. Ini yang bulan 4 pakai shigatsu. Tidak boleh yongatsu. Maksudnya bukan tidak boleh ya, jadi tidak lazim. Seperti kemarin-kemarin itu waktu sama Bobby Sensei kan ada yang suka bertanya, ini kalau kita pakai nana bisa nggak? Orang Jepang ngerti nggak? Ngerti, tapi kan aneh gitu. Tapi mereka pasti akan memberitahu yang benarnya karena tahu kan, oh ini orang asing, mungkin tidak terbiasa gitu. Jadi kalau bulan 4 shigatsu, bulan April, kemudian Mei gogatsu, 6 rokugatsu dan seterusnya. Ya, 11 juichigatsu, 12 junigatsu.
desu ka? Hai. Januari, 1月。1月。Februari, 2月。2月。3月。3月。4月。4月。5月。 5月。 6月. 6月。Nah, untuk bulan 7 atau Juli ini pakainya shichigatsu, tidak nanagatsu ya. Shichigatsu. Baik, sudah selesai? Shichigatsu. Hachigatsu. Kugatsu. Ini bukan kyugatsu, tapi untuk bulan September pakai ku. Kugatsu. Baik. Jugatsu. Baik. Juichigatsu. Junigatsu. Ya, jadi nama-nama bulan mudah, hanya tinggal angka ditambah gatsu, itu saja. Nah, untuk menanyakannya, nan, kata tanya, nan itu kan apa? Bulan gatsu, bulan apa? Jadi nan gatsu. Nan gatsu desu ka? Nan gatsu desu ka? Gitu ya. Coba ya baca dari Januari. Hai. 1月。Februari. 2月。 Maret. 3月。 April. 4月。 Mei. 5月。 Juni. 6月。 Juli. 7月。 Agustus. 8月。 Kemudian September. 9月。 Baik. Oktober. 10月。 November. 11月。 Desember. Juni. Coba saya mau tanya sesuai tanggal bulan lahir ya. Lahirnya Arlesang bulan apa? Nihongo de. Kugatsu desu. Kugatsu. Oh, September ya? Iya, bulan ini. Iya. Ya, Dezalina Sang, ulang tahunnya bulan apa? Junigatsu. Oh, Desember, sebentar lagi ya. Siap-siap nanti. Kasih kado ya, Sensei. Ya, nanti suruh buat tumpeng. Tapi tumpengnya nanti ini virtual. Marlesa? Kugatsu. Tadi sudah ya? Sudah tadi. Hai, Kugatsu. Maulidarsa? Hai, watashi wa sangatsu. Sangatsu. Oh, Mei. Mei. Maret. Maret, ya, iya. Maret. Iya, ya seperti itu ya. Apa bahasa Jepangnya ulang tahun? Happy birthday. Tanjobi. Tanjobi. Iya, Tanjobi. Tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi wa itsu desu ka? Itsu itu untuk menanyakan waktu. Ya, Tanjobi wa itsu desu ka? Coba. Tanjobi wa itsu desu ka? Sama-sama. Tanjobi wa itsu desu ka? Mo ichido. Tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi wa itsu desu ka? Iya, jadi ini nih yang tadi nih. Nah, ini nih kata tanyanya itsu ya kapan? Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, karena kita belum belajar tanggal, jadi kan kalau Tanjobi harus ada tanggalnya ya, harus ada tanggalnya. Kita belajar tanggal. Kalau belajar bulan mah gampang, cepet. Udah tinggal tambah gatsu-gatsu doang. Nah, itu sekarang kalau belajar tanggal. Nah, belajar tanggal ini sebetulnya mudah ya, hanya pakai nichi. Kanjinya gampang, ini kayak tahu 2 dibagi 2 kotak ya. Kotak 2 ini menyatakan hari atau tanggal, ada kayak gininya. Atau angka ditambah kanji ini kanji nichi artinya hari, ini artinya tanggal. Jadi tanggal 1 kalau kita menulis dalam bahasa Jepang mudah, tulis aja kata begini. 1 dan kanji ini. Ya, sama seperti tadi bulan, angka dengan kanji bulan. Kalau menulisnya gampang. Tanggal 2, ya angka 2 dengan kanji hari ini. Ya, jadi ini tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya sampai tanggal 30. Ya. Tetapi cara membacanya, sebagian besar
kanji ini dibaca nichi. Ya, kanji ini dibaca nichi. Terutama dari tanggal 11 mulai dibaca nichinya dari 11 ini. Jadi 11 itu kan juichi. Juichi kalau tanggal 11 juichi nichi. Kalau tanggal 15 apa? Juichi gochi. Juichi gochi tamagotchi kali. 15 apa? Jugo. Jugo. Jadi kalau tanggal 15 Jugo nichi. Ya, Jugo nichi desu. nichi Iya, Jugo nichi desu. Tanggal 12 Juni desu. Juni Juni desu. Juni nichi desu. Iya, Juni nichi desu. Tanggal 13 Jusan nichi. Hai, Jusan nichi desu. Ya, seperti itu ya. Tanggal 16 Juroku nichi. ya, Juroku nichi desu. Saya kok nggak tanggal 14 karena tanggal 14 itu pengecualian. Ya, jadi yang tidak pakai nichi setelah tanggal 11 adalah ini. Tanggal 14, tanggal 20 dan tanggal 24. Kalau menulisnya seperti ini semua, pakai kanji ini. Nggak ada yang beda. Tapi penyebutannya untuk tanggal 14, 20, dan 24 itu tidak pakai nichi. Jadi kan kalau pakai nichi kan harusnya gampang. Ini juyon nichi gitu ya. Ini niju nichi. Ini nijuyon nichi. Harusnya kan gitu. Tapi kalau tanggal ini 4 ini pengecualian. Cara bacanya seperti ini. Tidak pakai nichi. Ya, jadi 14 itu juyokka. Haite kudasai. Juyokka. Ya, ini harus ditekan karena ada tsu kecil ya, jadi ada tasdidnya. Jadi ya disentak gitu ya. Jadi juyokka. Haite kudasai. Juyokka. Kalau 20 hatsuka. Sama-sama 1 2 3 hatsuka. Juyokka. Hatsuka. 24 nijuyokka. Ya, jadi nijunya 20-nya tetap tapi 4-nya diganti ikut ke sini. Ikut ke sini juga nih. Nih, yokka yang ini ya. Di sini 4 tanggal 4 tuh yokka. Jadi tanggal 24 niju yokka. Ya. Kemarin sudah belajar tanggal 1 sampai 10 kan Maulidarsa? Kemarin belum belajar Sensei. Hai Sensei. Oh, belum sampai ya? Belum, kemarin langsung perkenalan kanji soalnya. Oh gitu. Ini udah lebih waktunya ya? Udah lebih 5 menit. Tidak apa-apa ya? Kemarin belajarnya menit-menit Sensei, menit, jam. Oh, itu makan yang ini tuh, itu makan yang bab 3. Bab 4 ya? Kemarin belajarnya kayak minggu lalu, tahun depan bahasa Jepangnya apa. Oh, iya. Iya. Harusnya itu memang ada ini. Ini kan ini ya minggu lalu gitu ya. Sensu, konsu, raisu gitu ya. Hari baru itu. Ya, nanti ya kita tanggal dulu ya. Nah, tanggal silakan ucapkan sama-sama. Tanggal 1 Suitachi. Suitachi. Ya, Sensei aja dulu ya ini Suitachi. Suitachi. Hai. Tanggal 2 Futsuka. Futsuka. Tanggal 3 Mika ada tsu kecil jadi Mika. Tanggal 4 ada tsu kecil juga Yokka. Tanggal berapa ini? Tanggal 5 Futsuka.
Futsuka. Ini waktunya sudah habis. Kalau mau yang left silahkan ya. Kalau yang mau ikutin terus boleh. Kemudian tanggal berapa lagi? Ini 6. Ini salahnya nih ya. Duh, gimana nih? Dirubah. Ini Muika harusnya ya. Mana nih buat ininya ketutupan? Ini aja nanti digantinya ya. Ini susah nulisnya. Tanggal 6 itu Muika ya. Muika bukan U. Jadi ini hurufnya Mu harusnya. Muika. Muika. Kemudian Nanoka. Nanoka. Yoka. Ini ada yo, kemudian ada u. Jadi u setelah bunyi o memanjangkan bunyi apa? U ya. Jadi yoka. Yoka bukan yoka ya, tapi yoka. Yoka. Okonoka. Okonoka. Ini juga ada to, uka. Berarti to-nya jadi panjang. Toka. Toka. Kira-kira perlu waktu berapa lama menghafal tanggal? 2 hari. 11 apa Sensei? Ada yang sudah hafal belum? Sensei 11 apa Sensei? 11 kan tadi, itu mah gampang, tinggal tambah nichi-nichi. Ini ju, ichi, nichi gitu. Oh, iya, jadi yang harus diingat tuh 1 sampai 10 sama 3 angka ini nih, tanggal yang 3 ini. Yang lainnya pakai nichi-nichi aja, tinggal angka tambah nichi. Tuh, jadi contoh tanggal 30, Sanju nichi gitu. Sanju nichi. 25 ni ju go nichi. Nah, kalau tanggal tinggal tambah nichi-nichi aja, kecuali yang ini. Nah ini untuk menghafal ini perlu berapa lama? Boleh diajarin kayak anak TK? Perlu 1 jam saja. Boleh diajarin lagu kayak anak TK? Boleh. Sensei. Ya. Boleh Sensei. Nih ya, Sensei biasanya pakai lagu. Suita Chifutsuka Mika Yoka Itsuka Muika Nanoka Yoka Kokonoka Toka gitu. Tepat. Boleh bagus juga ya. jadi. Ayo coba ya. Suita Chifutsuka. Ayo itu kudasai. Dua-dua. Suita Ulangi ya. Suita Chifutsuka. Suita Chifutsuka. Ulangi ya. Suita Chifutsuka. Suita Chifutsuka. Mika Yoka. Mika Yoka. Suita Chifutsuka. Mika Yoka. Hai, itu kudasai. Suita Chifutsuka Mika Yoka. Ulangi sekali lagi. Suita Chifutsuka Mika Yoka. Hai. Itsuka Muika. Itsuka Muika. Itsuka Muika. Itsuka Muika. Hai, ya sudah sampai 6 nih. Suita Chifutsuka Mika Yoka Itsuka Muika. Coba 1, 2, 3. Suita Chifutsuka Mika Yoka Itsuka Muika. Suita Chifutsuka Mika Yoka Itsuka Muika. Hai, itu kudasai. Ayo ulangi. Suita Chifutsuka Mika Yoka Itsuka Muika. Ayo coba Popisang coba sampai 6. Sampai 5 nih baru. Kan sampai Futsuka Mika Yoka Itsuka. Satu lagi 6-nya apa?
Itsuka muika. Ya, muika. Ini tadi salah. Ya. Ini kan hurufnya. Muika. Coba ulangi. Suika, fusuka, mika. Salah. Suitachi. Suitachi, fusuka, mika, yoka, itsuka, muika. Hai, tapi kalau mika jangan mi-nya panjang, tapi mika ditekan. Yoka yaitu ada huruf su kecil. Ada su kecil, oh ya. Jadi hurufnya di double ya. Iya. Iya. Coba ulangi. Suitachi, fusuka, mika, yoka, itsuka, muika. Hai, Nomor 2 ucapannya gimana? Nomor 2 ucapannya. Futsuka. Hai. Kita lanjut ya. 7 itu kan nana. Ini pakai nanoka. Kemudian 8 ini mirip dengan 4. Kalau 4 yoka, kalau 8 yoka. Jadi kalau 4 ditekan, kalau 8 itu panjang. Yoka. Itachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, muika, nanoka, yoka. Nah, yo itu panjang. Ya. Coba ulangi dari 1. Sama-sama. Suitachi. Suitachi, futsuka, mika, yoka, Itsuka, muika. Nanoka, yoka. Nanoka, yoka. Ya coba Marlisang. 1 sampai 8. Suitachi, futsuka, mika, yoka. Jangan mi-nya jangan panjang. Mi-nya ditekan. Ulangi. Mika. Suitachi, futsuka, mika, yoka. Apa tadi? Itsuka, muika. Gimana nadanya? Nanoka, yoka. Hai. Siapa lagi yang mau coba sampai 8? Tanggal 8. Suitachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, muika, nanoka, yoka. Itu kayak lagu apa sih? Kan ada lagu begitu ya. Anak-anak bahasa Inggris. Iya, lagu bahasa Inggris anak-anak. Ya. Diterusin aja ya. Tadi sudah yoka ya. Suitachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, muika, nanoka, yoka, kokonoka, toka. Ya, di kokonoka, toka 10. Kokonoka, toka. Iya, kokono itu ingat aja itu apa namanya 9 berarti kelapa ya, kokonat. Kokonoka, toka. Kokonoka, toka. Ya, jadi Suitachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, muika, nanoka, yoka, kokonoka, toka. Iya. Mau leader sang sudah hafal? Hai Sensei. Dozo. Duitachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, muika, nanoka, yoka, okonoka, toka. Nah, kan hafal ya sampai tanggal 10. Siapa lagi yang mau coba? Yudi-sang. Yudi-sang ada? Hai. Hai, Dozo. Suitachi, siapa sensei terus? Ada yang lain? Siapa ya? Jiansang. Jiansang terima telepon.
Kon, Oh, sensei. Popisa nggak tuh? Suita, Chibutsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Jadi sekarang kalau ditanya Tanjobi wa itsu desu ka, sudah bisa jawab. Ya, Tanjobi wa itsu desu ka. Tanjobi wa umpamanya tanggal 1 Januari. Jadi dalam bahasa Jepang tanggal dulu, bulan dulu baru tanggal. Tanjobi wa Ichigatsu suitachi desu. Ichigatsu suitachi desu. Umpamanya seperti itu. Ulang tahunnya tanggal 2 Februari. Ini yang sama-sama ya, jadi tanggal 2 bulan 2. Tanjobi wa Nigatsu apa tadi? Kalau tanggal 2 Futsuka. Futsuka des. Ada yang mau belajar mengucapkan tanggal lahirnya? Baik, Sensei. Yulida-san tanggal berapa? Mau leader. Tanjobi wa Sangatsu Jukunichi desu. Sangatsu Jukunichi desu. Juku berarti 19 Maret? Baik, Sensei. Berarti betul. Ya, betul. Ada lagi yang mau coba? Kalau mau pakai tanggal lahirnya teman atau tanggal lahirnya adik juga boleh, nggak apa-apa ya, nggak akan diapalin kok. Ada yang mau coba? Apakah sudah bisa mengucapkan ulang tahun saya, umpamanya tanggal sekian? Watashi no tanjobi wa ini gitu ya. Coba ya tebak ya. Ini tanggal lahir Sensei. Watashi no tanjobi wa 8月11日です。Watashi wa 8月11日です。Tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Agustus. Iya. Hai, dari namanya sudah ketahuan kalau bulannya ya. Watashi no tanjobi wa 8月11日です. Saya tanggal lahirnya itu 11 Agustus seperti itu. Sensei, dulu ya. Sebentar tanya. Ya. Sensei, itu waktu menjawab kita nggak bilang watashi wa tanjobi itu ya, Sensei. Watashi no jawabannya ya, boleh. Sensei. Boleh pakai watashi no. Begini, jadi dalam bahasa Jepang, dalam percakapan bahasa Jepang itu sebetulnya subjek jarang diucapkan. Jadi kalau kita sudah berkomunikasi, kemudian sudah tahu subjeknya, nah itu di kalimat-kalimat berikutnya itu subjeknya jarang diucapkan. Tapi kalau secara kalimat itu tata kalimat ya mau diucapkan boleh, tidak diucapkan juga betul gitu. Jadi kalau langsung tanjobi wa jugatsu gitu langsung bisa ya Sensei ya? Boleh. Baik. Tapi kalau umpamanya mau mengucapkan ulang tahunnya Chandra, nah itu kan ada namanya tuh gimana? Tanjobi Chandrawasan. Ayo gimana? Tanjobi wa Chandrasan. Masa tadi nyebutkan ulang tahun saya bisa, masa menyebut salah Sensei. Chandrasan no tanjobi wa. Iya betul. Chandrasan no tanjobi wa gitu. Umpamanya ulang tahun Chandra tanggal 10 bulan 10. Bagaimana? Chandrasan tanjobi wa kurang kata bantunya. Chandrasan no tanjobi wa jugatsu toka des. Hai, des. Betul ya. Hai. Hai, wakarimashita ka minasan? Wakarimashita. Wakarimashita desu ne.
Ya. Sebetulnya di sini masih ada materi berikutnya yaitu oh ya, tadi ini untuk menanyakan tanggal ini pakai nan nichi ya. Nan nichi. Tanggal berapa? Harusnya nan itu kan biasanya artinya apa? Tapi kan masa diterjemahkannya tanggal apa ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia tanggal berapa ya kan? Jadi nanichi. Contoh kemarin sudah belajar hari ini. Apa bahasa Jepangnya hari ini? Kyo. Ya, hari ini tanggal berapa? Bagaimana? Nanichi kyo. Kyo nanichi. Ya, kurang kata bantunya. Kyo wa nanichi desu ka? Kyo wa nanichi desu ka? Kalau kemarin apa kemarin? Kemarin. Kino. Kino. Bagaimana kalau menanya kemarin tanggal berapa? Kino wa nanichi desu ka? Kino wa Nanichi no desu ka? nanichi Deska. destaka. Karena ada lampau. Destaka. Ya. Kino wa nanichi destaka? Gitu. Kino wa nanichi destaka? Umpamanya tanggal 1. Kino wa suitachi desta. Ya. Kino wa suitachi desta. Ya, karena sudah tidak pakai des lagi, tapi desta. Bentuk lampau dari des adalah desta. Jadi bertanyanya deska, kalau tidak lampau, kalau lampau destaka. Wakarimasu? Ya, ini sebetulnya ada ini untuk minggu, ini yang minggunya bukan hari minggu ya, jadi rentang waktu ini shu kanjinya seperti ini dibacanya su, kemudian ada sensu, konsu, raisu. Jadi sensu minggu lalu, konsu minggu ini, raisu minggu depan. Jadi kalau ada rai, ini kanjinya ini, rai, itu artinya yang akan datang. Yang akan datang. Contoh raisu, minggu yang akan datang. Nah kalau bulan, nah tadi kan saya udah bilang ya, kalau bulan untuk nama-nama bulan, itu dibacanya gatsu. Tapi kalau selain nama bulan, kanji ini dibacanya getsu. Getsu, bukan gatsu ya, tapi getsu. Contoh ini sengetsu, bulan lalu. Sengetsu. Kalau bulan ini kongetsu, bukan kongatsu ya, tapi kongetsu. Ininya berubah A jadi E. Kemudian ini getsu, berarti apa rai getsu? Apa artinya rai? Tadi kalau ada rai di depannya rai itu artinya apa? Yang akan datang. Akan datang. Ya, yang akan datang. Contohnya raishu, minggu yang akan datang. Jadi kalau rai getsu, bulan yang akan datang. Bulan yang akan datang. Nah, kalau tahun, maaf ya kalau kecepatan, karena ini juga waktunya sudah habis sebetulnya. Tahun, ini nen. Iya, nen kanjinya ini dibacanya nen. Tapi untuk tahun ini dan tahun lalu itu tidak pakai, ini kan tadi kon, ya ini konsu, kongetsu. Untuk nen tidak konen, tidak. Ya, tapi tahun ini itu kotoshi. Kotoshi. Kemudian kalau yang rai-nya sama semua ini. Raishu, minggu lalu. Rai getsu, bulan lalu. Tahun lalu, rai nen. Jadi pakai rai semua sama. Rai nen. Nah. Kyonen. Nah ini kyonen. Harusnya kyo itu kan sekarang ya kalau hari ya. Tapi kalau tahun, kyonen itu tahun lalu.
Tahun lalu. Kyonen. Kenapa? Ya, kyonen itu tahun lalu. Ya, kalau ini yang akan datang, kalau yang atas itu yang lampau, kalau yang tengah itu yang sekarang. Nah, kalau minggu itu ada shu. Berarti kalau nanyanya apa? Raishu. Pakai nan, shu. Nan. Kalau bulan, nangetsu. Nangetsu. Ya. Terus ini nanen. Ya, pertanyaannya sesuai dengan akhirannya. Contohnya, minasan, kotoshi wa tahun ini. Nanen desu ka? Tahun berapa? Kotoshi wa nanen desu ka? Tahun ini tahun berapa? Ada yang bisa jawab? 2020 berapa? 22. Ya, bagaimana? 2022. Nisen. Niju. Ni. Iya. Nisen niju ni nen desu. Nisen niju ni nen. Ya, nisen niju ni nen. Hai. Ya, minasan cukup dulu ya. Yai. Hai, karena waktunya sudah habis dan mungkin ada yang mau sholat asar dan sebagainya, mempersiapkan berbuka puasa. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah